kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai itu. Tidak pernah ada saya mengatakan saya melapor ke presiden, kalau enggak. KPK juga enggak minta melapor saya laporkan, tanyakan ke presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu, enggak. Waktu itu yang justru diminta saya melapor ke presiden, ke KPK minta mohon diinformasikan presiden bahwa kami akan menangkap Lukas NMB. Itu tanggal 5. Nah, lalu bercampur dengan cerita itu tadi saya dengan Denny bahwa Anies gimana. Nah, lalu saya cerita Pak Anies itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny, gitu ya. Memang sih kadang-kala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini tersandung, semuanya jadi pasien KPK lah. Ketua partai ini kasusnya. Saya cerita, ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Ya. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa-apa. Cuma yang saya tegaskan kepada KPK satu. KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus ini mau ditindak Anda. Loh, kalau saya bilang enggak boleh, nanti jadi fitnah. Saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, enggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu kemudian disebutlah ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Itu ada sebelah. Iya kan, yang disebut oleh Denny kan gitu. Iya, memang saya diskusi itu dengan Denny. Gitu. Nah ini saya bilang. Tapi pemilu harus jalan. Tapi hukum harus jalan, saya bilang. Itu aja, tidak ada masalah yang serius. Itu. Setelah Bapak Mahfud MD memberikan pernyataan di awak media tentang curhatan KPK, beberapa saat kemudian muncul isu Direktur Penuntutan mundur dari jabatannya, Bapak Fitroh Roh Cayanto. Namun ini dibantah langsung oleh Direktur Pemberitaan Bapak Ali Fikri yang merupakan Direktur Pemberitaan KPK, bahwa Fitroh Roh Cayanto itu tidak terkait dengan kasus Formula E yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khusus ibu kota. Tapi mundurnya Fitroh itu memang karena tahun yang lalu, tahun 2022, sudah melayangkan surat pengunduran diri dan akan kembali ke Kejagung untuk meningkatkan karir sebagai jaksa. Namun yang aneh, ini jika memang penyelenggaraan Formula E ini, kalau betul-betul memang ada diduga, ada temuannya. Meskipun sudah dikatakan oleh juga bagian pemberitaan Bapak Ali Fikri bahwa internal KPK sudah melakukan gelar perkara ekspos secara internal yang melibatkan semua jajarannya sampai kepada ketua KPK. Yang aneh apa? Bapak Fitroh ini kan sudah mengabdi, mendedikasikan dirinya di KPK itu sudah 11 tahun.
Dengan pengalaman 11 tahun, apakah kasus penyelenggaraan Formula E ini benar-benar memang hanya diisukan ada temuan, atau seperti apa? Pemberitaan tentang penyelenggaraan Formula E ini juga sudah diberitakan oleh beberapa media mainstream yang ada di Indonesia. Yang satu menyebutkan bahwa penyelenggaraan ini adalah rugi atau boncos, minus, karena masih menanggung banyak hutang. Sementara media mainstream yang lainnya menyebutkan bahwa penyelenggaraan Formula ini adalah untung. Pola ini selalu terjadi, prasangka publik kepada KPK. Karena sasaran tembaknya kan si Yohanes, yang akhirnya nanti publik digiring untuk menyudutkan KPK. Bahwa ini adalah si Yohanes ini dipolitisasi. Ada beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa kalau memang Formula ini ada kasus, ada temuan, lanjut saja KPK. Jangan berhenti. Jangan dipedulikan lagi tentang prasangka-prasangka publik, mempolitisi, atau ini ada pesan dari sponsor atau yang lain sebagainya. Dan berikut ini kutipannya. Dalam pengambilan keputusan, termasuk status sebuah perkara, diambil oleh pimpinan KPK yang bersifat kolektif kolegial, sehingga bukan pendapat orang per orang. Ya, artinya pendapat KPK ya sudah, itu yang dijalankan. Tidak usah menerima pendapat-pendapat dari luar, karena adalah otoritas KPK. Kalau itu sampai gamang, limbung, akhirnya publik yang lain juga mempertanyakan kapasitas KPK ini dalam setiap menindak suatu persoalan yang sifatnya adalah pidana. Yang kedua, terkait status perkara apakah masuk dalam ranah penyelidikan atau tahap penyidikan, kemudian menentukan tersangka, dan seterusnya melalui forum expose atau gelar perkara, di mana unit terkait baik dari penyelidik, penyidik, jaksa, pengawas internal, dan pihak terkait hadir di dalam forum tersebut. Semua boleh berpendapat. Bila ada pendapat entah dari unsur pimpinan atau peserta expose yang substansi membelokkan atau mengarahkan substansi pembuktian, akan terlihat dan diketahui. Nah, ini akan ketahuan nanti setelah digelar perkara secara internal, kemudian semua bicara, nanti akan kelihatan siapa yang akan membelokkan persoalan Formula E ini. Ketiga, sebagai antitesis atau pendapat kedua tadi, apakah mungkin rekayasa atau pembelokan arah dilakukan di luar arena expose atau behind the scene, misalnya dengan bertemu face to face pada penyidik, pada penyelidik atau penyidik sebelum expose, kemudian memaksa untuk menjalankan skenario. Bila ini sebagai kemungkinan, apakah akan menafikan peran anggota tim dan unit kerja lainnya yang saling bersinggungan dalam pembuktian? Nah, akhirnya berilah selalu kesempatan kepada KPK untuk on the track atas perkara yang ditangani. Murni masalah hukum, bukan ditambah-tambah dengan kepentingan tertentu, walau diyakini setiap orang pasti punya kepentingan. Tapi diinternalisasikan dalam forum seperti di KPK. Ini belum ada
konteksnya menangani formula ini di tubuh KPK itu belum kongren semuanya gitu loh. Masih antara individu per individu itu masih diduga punya kepentingannya masing-masing. Jadi sekarang tergantung dari ketua KPK. Sama halnya yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ketika menindak satu perkara atau perkara pidana, ya sudah ditindak saja, tidak perlu mempertimbangkan unsur politik, apalagi unsur-unsur yang lain seperti titipan lah, sponsor lah. Ini kan jadi melemahkan lembaga anti rasuah ini. Marwahnya juga bagaimana gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.